kamu bisa membuat mama saya sadar, bangun, dan benar-benar sembuh, saya ikhlas menjadi istrimu. Di kota pesisir yang sibuk bernama Surabaya, malam itu rumah sakit pusat seperti menahan napas. Di lantai 7, di depan ruang ICU, seorang wanita berwajah oval berdiri kaku seperti patung. Namanya Alena Wardana, pengusaha wanita terkemuka di kota itu, mengenakan mini dress v-neck selutut warna krem muda. Tubuhnya bergetar halus ketika menatap lampu merah bertuliskan, ICU dilarang masuk. Di balik pintu kaca buram itu, ibunya yang sederhana dan tulus, Rani, terbaring koma setelah 5 bulan berjuang tanpa perubahan berarti. Alena meremas tas tangan mahal di genggamannya sampai buku-bukunya memutih. Suara monitor jantung yang samar dari dalam ruangan membuat dadanya sesak. 5 bulan, MA, 5 bulan dan semua ini masih sama. Gumamnya lirih, air mata jatuh membasahi pipinya yang sudah lelah. Di sudut ruangan, beberapa perawat berbisik pelan, mengenali sosok pengusaha paling berkuasa di Surabaya yang biasanya tampil sempurna, kini tampak hancur. Pintu ICU mendadak terbuka. Seorang dokter parubaya dengan wajah letih keluar bersama 2 perawat. Alena langsung menghampiri, langkahnya goyah namun penuh harap. "Dok, gimana mama saya? Ada perubahan?" Suaranya bergetar, seolah setiap kata bisa runtuh menjadi tangisan. Dokter menghela napas panjang, menurunkan masker ke dagunya dan menatap Alena dengan sorot mata yang berat. "Bu Alena," Dokter Arman membuka percakapan dengan nada hati-hati. "Secara medis, kondisi Ibu Rani tetap stabil, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Fungsi otaknya sangat minimal. Jujur, harapan untuk sadar sangat kecil." Kata-kata itu jatuh seperti palu di kepala Alena. "Maksud dokter, kecil itu seberapa? 10%? 5%? Alena memaksa suara keluar, matanya memerah menatap dokter. Dokter Arman menunduk sejenak sebelum menjawab. "Secara jujur, mungkin di bawah 1%, Bu. Kami sudah melakukan semua protokol, semua terapi yang memungkinkan. Secara manusia, kami hampir tidak melihat peluang." Alena tergelak pendek, tawa getir yang hampir seperti isak. "Jadi, setelah semua yang saya bayar, semua alat canggih, semua dokter terbaik, jawabannya, di bawah 1%? Bukan soal biaya, Bu, kami, diam, Dok." Alena memotong dengan suara meninggi, amarah dan putus asa bercampur. "Saya membangun 3 gedung di kota ini, menggaji ribuan orang, dan saya bahkan tidak bisa menyelamatkan satu-satunya orang yang paling tulus sama saya. Di mana Tuhan saat semua ini terjadi?" Suaranya pecah, menggema di koridor. Para perawat menunduk, suasana menjadi kaku. Alena menoleh ke arah kaca tebal ICU, menatap siluet sang ibu yang dikelilingi kabel dan mesin. "Mama selalu bilang Tuhan baik. Mama selalu bilang doa nggak pernah sia-sia," katanya lirih, suaranya melemah. "Tapi apa ini namanya baik? Menggantung nyawa orang yang paling tulus di hidup saya selama 5 bulan. Kedua bahunya berguncang dalam diam. Tangisnya hampir tak terdengar tapi memecah hati siapapun yang melihat. Dokter Arman mencoba mendekat, suaranya lembut. "Bu Alena, terkadang ada hal yang di luar kuasa kami sebagai dokter. Kami cuma bisa berusaha. Soal hidup dan mati," ia terhenti, mencari kata. "Itu urusan Tuhan." Alena menghela napas panjang, hampir seperti menggeram. "Kalau Tuhan memang ada, Dia kejam," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Mata Alena kosong, seolah semua kekuatan yang biasa membuatnya ditakuti di ruang rapat kini lenyap di depan ruangan ICU. Malam makin larut. Lampu-lampu kota Surabaya yang biasanya menjadi saksi kejayaan bisnis Alena, malam itu serasa tak berarti. Alena duduk di kursi tunggu plastik yang keras, punggungnya membungkuk, kakinya menyilang rapi meski seluruh dirinya tampak berantakan. "Mama, kalau memang ini akhir, kenapa harus lama ini digantung?" Gumamnya pelan, kedua tangannya memegang rosario tua pemberian ibunya, satu-satunya benda yang tidak pernah ia lepaskan. Di tengah keheningan, sebuah keputusan pahit berputar di benaknya. "Apa saya harus izinkan dokter mencabut semua alat?" pikirnya, napasnya tercekat. Bayangan hidup tanpa ibunya, wanita sederhana yang dulu berjualan kue di gang sempit, menghantam dadanya. Air mata baru mengalir, lebih pelan, lebih dalam,
seolah menggambarkan titik terendah hidup yang belum pernah ia bayangkan. Pukul hampir mendekati tengah malam ketika suara langkah pelan terdengar dari ujung koridor. Alena masih larut dalam pikirannya ketika sebuah suara laki-laki yang tenang tapi jelas terdengar pelan. "Permisi, Bu." Alena menoleh, sedikit terganggu. Di hadapannya berdiri seorang pria berusia awal 30-an, mengenakan kemeja lusuh dengan lengan digulung, celana panjang sederhana, dan sandal yang sudah agak usang. Wajahnya kecoklatan, rambutnya agak berantakan, tapi matanya jernih. "Maaf, ini ruang ICU, bukan tempat umum," gumam Alena dingin. Kebiasaan sebagai pengusaha berpower muncul spontan sebagai tameng. Ia melihat pria itu dari ujung kepala sampai kaki, jelas bukan keluarga pasien VIP. "Ibu menunggu pasien di dalam?" tanya pria itu lembut. "Itu urusan saya," jawab Alena cepat. Perawat di ujung koridor saling pandang, mulai memperhatikan interaksi tersebut. Pria itu mengangguk pelan, tidak tersinggung. "Nama saya Fajar, Bu. Saya biasanya dipanggil orang untuk mendoakan keluarga mereka yang sakit. Bukan ustaz besar, hanya orang kampung yang belajar doa dan sedikit pengobatan herbal," katanya, senyum tipis mengembang. "Saya dengar dari satpam, di sini ada pasien yang sudah lama koma." Kata-katanya diucapkan tanpa tekanan, hanya ketulusan. Alena mengerutkan kening, seolah tak percaya dengan apa yang didengarnya. "Jadi kamu, semacam tabib keliling? Dukun?" Nada suaranya sinis, matanya memindai wajah Fajar seolah mencari tanda-tanda penipu. "Saya bukan dukun, Bu," jawab Fajar pelan. "Saya cuma orang yang percaya kalau selain obat dokter, ada doa dan ikhtiar lain yang bisa dicoba. Saya tidak minta bayaran." Seorang perawat yang lewat mendengar kalimat Fajar dan tertawa kecil, lalu berbisik pada rekannya, "Pasti penipu. Zaman sekarang masih ada aja yang ngaku bisa nyembuhin pakai doa." Rekannya mengangguk, matanya menatap Fajar dengan jijik. "Berani banget masuk rumah sakit besar begini," tambahnya pelan. Suara tawa tertahan itu sampai ke telinga Fajar, namun ia hanya menunduk sebentar. Alena menghela napas panjang, kelelahan membuatnya nyaris tidak punya energi untuk marah. "Dengar, Fajar, atau siapapun namamu. Ibu saya di dalam sudah 5 bulan koma. Dokter terbaik, alat tercanggih, semua sudah saya bayar. Kalau mereka saja bilang harapannya di bawah 1%, kamu pikir, doa kamu bisa apa?" Suaranya datar, tapi syarat kegetiran. Fajar menatap Alena, bukan dengan tantangan, melainkan dengan empati yang dalam. "Saya tidak punya alat canggih, Bu. Saya tidak punya titel. Yang saya punya cuma keyakinan bahwa selama napas masih ada, doa belum selesai," ucapnya perlahan. "Kalau Ibu izinkan, saya hanya ingin mendoakan. Kalau tidak ada perubahan, Ibu tidak rugi apa-apa. Kalau ada keajaiban, itu semua bukan karena saya." "Keajaiban?" Alena mengulang kata itu dengan getir. "Keajaiban tidak datang gratis, Fajar. Selalu ada harga yang harus dibayar." Ia berdiri perlahan, menatap Fajar lurus-lurus. "Kamu ingin apa? Uang? Nama? Foto bareng di media?" tanya Alena dengan nada menuduh. Aura pengusaha suksesnya kembali muncul, meski wajahnya masih basah air mata. Fajar menggeleng cepat. "Saya tidak mau apa-apa, Bu. Saya juga nggak mau terkenal. Saya hanya pernah gagal menolong orang yang sangat saya sayang. Dan sejak itu, setiap kali ada yang sakit keras dan keluarga mereka mau diikhtiarkan dengan doa, saya datang kalau dipanggil." Sekilas kesedihan melintas di matanya. "Anggap saja saya sedang menebus masa lalu saya." Alena menatap pria itu beberapa detik, mencoba membaca ketulusan di wajahnya. Hatinya yang lelah dan putus asa, tanpa disadari, mencari sesuatu untuk digenggam. "Kalau doa kamu gagal, kamu siap dimaki seluruh dunia?" tanya Alena tajam, setengah mengejek. Fajar tersenyum tipis. "Dunia sudah sering memaki saya, Bu. Itu bukan hal baru." Alena mendekat satu langkah, jarak mereka kini hanya satu lengan. Napasnya berat, matanya memerah, suara bergetar ketika berkata, "Baik, kalau kamu benar-benar yakin." Ia menelan ludah, lalu mengucapkan sebuah janji ekstrim yang lahir dari keputusasaan dan emosi. "Kalau kamu bisa membuat mama saya sadar, bangun, dan benar-benar sembuh,
saya ikhlas menjadi istrimu. Ucapan itu membuat beberapa perawat yang sempat mengintip dari jauh terbelalak. Salah satunya menjatuhkan berkas di tangannya. Gila, dia bilang apa barusan? Bisik seorang perawat pada rekannya. Dokter Arman yang baru kembali ke koridor ikut tertegun, memandang Alena tak percaya. Ruangan yang tadi hening kini dipenuhi bisik-bisik takjub dan sinis. Fajar sendiri tampak kaget, tapi cepat menunduk, tersenyum getir. "Bu, saya datang bukan untuk itu," katanya pelan. "Saya tidak berhak apa-apa atas hidup ibu. Saya hanya menawarkan doa." Alena mengangkat dagunya, seolah menantang langit. "Saya cuma mau tahu, Tuhan masih peduli atau enggak. Kalau dia pakai kamu buat nolong mama saya akan bayar janji saya. Tapi kalau enggak, anggap saja kamu dan Tuhan sama saja, cuma jual harapan." Fajar menarik napas panjang, matanya berkaca-kaca tapi tidak jatuh. "Janji itu berat, Bu. Jangan diucapkan kalau hanya dari emosi," ucapnya pelan. "Tapi kalau ibu tetap mau, biarkan saya masuk, melihat ibu Anda, dan berdoa sebisanya. Soal hasil, kita serahkan pada Tuhan." Alena memejamkan mata sejenak, lalu mengangguk pelan. "Perawat," panggilnya tegas. Suaranya kembali penuh wibawa. Seorang perawat datang tergesa. "Ya, Bu." "Catat baik-baik," kata Alena dengan nada dingin. "Saya yang izinkan pria ini masuk ICU dan menyentuh mama saya. Kalau ada apa-apa, tanggung jawab ada di saya. Dokter Arman, saya minta Anda mengawasi dari dalam." Semua orang membeku, antara kagum dan menganggap ini kegilaan. Fajar hanya menunduk hormat, lalu melangkah pelan mendekati pintu ICU. Begitu pintu ICU terbuka, aroma antiseptik yang menusuk memenuhi indera. Mesin-mesin berbunyi ritmis, menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang digantung pada kabel-kabel. Di tengah semua itu, Ibu Rani terbaring dengan wajah tenang, seakan hanya tidur panjang. Fajar melangkah pelan, menahan napas sejenak sebelum mendekati ranjang. Alena berdiri di sisi lain ranjang, masih dengan mini dress V-neck selutut warna krem muda, matanya tak lepas dari wajah ibunya. Dokter Arman berdiri di dekat monitor, tangannya terlipat di dada. "Saya akan mengawasi, Bu Alena. Tapi secara medis, tindakan ini tidak akan mengubah apapun," katanya setengah berbisik. "Kalau begitu anggap saja kita sedang buang-buang waktu," sahut Alena dingin, matanya tetap pada ibunya. "Kalau Tuhan memang gak mau diganggu, dia bisa tetap diam, kan?" tambahnya sinis. Fajar berdiri di sisi kanan ranjang Ibu Rani. Ia menyentuh tepian kasur, bukan langsung menyentuh tubuh pasien, seolah meminta izin. "Maaf, Bu Rani," ucapnya lembut. "Saya Fajar. Saya datang karena doa seorang anak yang sangat sayang sama ibu." Suaranya bergetar halus. Alena menelan ludah, mendengarkan dengan hati yang enggan percaya tapi diam-diam berharap. Dari tas kecil lusuhnya, Fajar mengeluarkan sebuah botol kaca berisi minyak berwarna kehijauan dan beberapa lembar daun kering yang dibungkus kain putih. Perawat yang melihat itu berbisik ketakutan, "Jangan bilang dia mau pakai ramuan aneh di sini." Dokter Arman melotot, "Tidak ada yang boleh dimasukkan ke tubuh pasien tanpa izin medis," katanya. Fajar mengangkat kedua tangannya, menenangkan. "Tenang, Dok. Ini hanya minyak hasil seduhan beberapa tanaman yang, secara tradisional, dipakai untuk pijat ringan dan relaksasi. Saya tidak akan memasukkan apapun lewat infus atau mulut tanpa izin," ujar Fajar. "Kalau ibu izinkan," ia beralih ke Alena, "saya hanya ingin memijat lembut telapak tangan dan kaki beliau sambil membaca doa." Alena menatap tangan ibunya yang kurus, lalu menatap Fajar. "Kalau itu yang kamu butuh, lakukan," katanya pelan. "Kalau ada yang salah, saya yang tanggung jawab," tambahnya, menatap tajam ke arah dokter. Dokter Arman menghela napas, menyerah. "Baiklah, tapi saya tetap mengawasi semua tanda vital," katanya. Fajar mengangguk hormat. Fajar membuka botol minyak, mengusap sedikit di kedua telapak tangannya, lalu menggosokkan agar hangat. Ia kemudian menyentuh perlahan telapak tangan Ibu Rani, memijat dengan gerakan memutar, pelan dan penuh kehati-hatian. "Bismillahirrahmanirrahim," bisiknya memulai doa. Suara doanya lirih namun jelas, mengalun seperti nyanyian lembut.
Udara di dalam ruangan seolah berubah sedikit lebih hangat. Alena memperhatikan gerakan tangan Fajar yang sederhana tapi penuh kesungguhan. Di benaknya, logika bisnisnya berteriak. Ini tidak masuk akal. Ini bukan prosedur medis. Namun di lapisan terdalam hatinya, ada suara lain berbisik. Apa salahnya mencoba? Konflik itu membuat napasnya tak beraturan. Tangan kirinya menggenggam rosario, tangan kanannya memegang pagar ranjang. Dulu, suara Fajar terdengar pelan sambil tetap memijat. Kali ini telapak kaki Ibu Rani yang dingin. Saya punya adik perempuan yang sakit parah. Saya berdoa siang malam, mencoba segala cara, tapi Tuhan lebih sayang dia. Ia menelan ludah, suaranya bergetar. Sejak hari itu, saya janji, kalau ada orang lain yang sedang kehilangan harapan, saya akan bantu sebisanya, supaya mereka tidak merasa sendirian seperti saya dulu. Alena menunduk, matanya berkaca-kaca lagi. Jadi kamu juga pernah kecewa sama Tuhan? Tanyanya lirih. Fajar berhenti sejenak, menghela napas dalam. Iya, Bu. Saya marah, bahkan sempat berhenti berdoa. Tapi, akhirnya saya sadar, mungkin tugas saya bukan meminta Tuhan menuruti semua kehendak saya, tapi belajar ikhlas, sambil tetap berusaha. Jawabnya. Tapi bagaimana kalau Tuhan memang tidak peduli? Alena memandang wajah ibunya, jari-jarinya mengusap rambut yang mulai memutih. Mama saya ini orang paling tulus yang saya kenal. Dia nggak pernah berhenti mendoakan saya, bahkan waktu saya sibuk dan jarang pulang. Kalau Tuhan adil, kenapa bukan saya yang terbaring di sini? Suaranya pecah. Fajar melanjutkan pijatan ke tangan kiri Ibu Rani, sambil terus membaca doa ayat-ayat pendek dan zikir lembut. Mungkin, karena doa beliau untuk ibu terlalu kuat, katanya pelan. Ada orang yang sakit, bukan karena Tuhan benci, tapi karena Tuhan ingin menunjukkan sesuatu melalui mereka. Kadang untuk melunakkan hati anaknya, kadang untuk mengajarkan sabar. Kita tidak selalu paham. Alena tertawa kecil, getir. Jadi Tuhan pakai mama saya buat ngehukum saya? Biar saya berhenti sombong? Tanyanya. Saya bangun perusahaan ini dari nol, saya berjuang sendiri. Saya, Fajar memotong lembut, ibu tidak pernah sendiri, Bu. Ada doa seorang ibu yang tidak pernah ibu lihat, tapi ikut berdiri di belakang setiap langkah ibu. Kalimat itu menusuk tepat di jantungnya. Ruangan mendadak terasa sunyi. Hanya suara mesin dan doa Fajar yang mengalun. Di layar monitor, detak jantung Ibu Rani yang sebelumnya datar pelan, tetap stabil, kemudian, tanpa disadari, angkanya sedikit naik. Dokter Arman yang sedari tadi memperhatikan data, mengerutkan kening. Gumamnya, mencoba tetap objektif. Tekanan darahnya sedikit membaik. Alena menoleh cepat ke arah monitor. Itu, apa maksudnya? Tanyanya gugup. Dokter Arman buru-buru menjawab, belum berarti apa-apa, Bu. Ini bisa saja fluktuasi biasa. Jangan langsung menyimpulkan. Nada suaranya tegas, tapi matanya tampak sedikit bingung. Fajar terus membaca doa, kini matanya terpejam, bibirnya bergetar menyebut nama Tuhan dengan penuh pengharapan. Di dalam hati Alena, perang antara logika dan keyakinan memuncak. Ini cuma kebetulan. Ini cuma efek obat, pikirnya, tapi hatinya berbisik, bagaimana kalau ini awal keajaiban? Ia memandang Fajar yang terus bertahan dengan doa dan pijat lembut, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia berbisik sangat pelan, hampir tak terdengar, kalau engkau masih ada, tunjukkan sesuatu, bukan buat saya, tapi buat Mama. Beberapa jam berlalu sejak Fajar mulai memijat lembut tangan dan kaki Ibu Rani sambil terus berdoa. Suasana ICU yang biasanya terasa dingin dan mekanis kini dipenuhi bisikan zikir yang pelan. Alena berdiri di sisi ranjang, mini dress V-neck selutut warna krem muda menempel pada tubuhnya yang letih, matanya sudah sembab tapi enggan memejam. Sesekali ia melirik jam di dinding, tak percaya bahwa ia rela berdiri selama ini demi menyaksikan sesuatu yang bahkan ia sendiri ragukan. Dokter Arman berkali-kali melihat monitor, mencatat setiap perubahan kecil. Detak jantungnya makin stabil, tekanan darahnya naik sedikit lagi, gumamnya nyaris tak terdengar. Hatinya tetap berusaha bertahan pada penjelasan medis. Mungkin efek obat, mungkin respon fisiologis terhadap stimulasi pijatan, pikirnya. Namun,
Dalam batin, ia tak bisa mengabaikan fakta bahwa selama 5 bulan ini, grafik itu nyaris datar, dan baru malam ini menunjukkan pola yang berbeda. Perlahan, jari-jari tangan kanan Ibu Rani bergerak sangat tipis, hampir seperti refleks halus. Alena tersentak, tubuhnya menegang. "Dok, tadi Mama gerak, kan? Saya nggak halu, kan?" Tanyanya panik, memandang semua orang bergantian. Fajar berhenti sejenak, menatap tangan itu dengan mata berkaca-kaca, lalu melanjutkan pijatan sambil memperdalam doanya. Perawat yang bertugas malam itu mendekat, menatap dengan alis terangkat. Bisa saja itu hanya respon saraf, bukan tanda sadar, katanya, mencoba terdengar tenang. Namun intonasi suaranya tak bisa menyembunyikan keterkejutan. Dokter Arman mendekat, memeriksa pupil mata, refleks, dan respon tubuh lain. Belum bisa dibilang sadar, putusnya, tapi ini, di luar kebiasaan yang selama ini kami lihat. Kata-kata itu saja sudah cukup membuat jantung Alena berdegup lebih cepat. Alena menggenggam lembut tangan ibunya, yang masih dingin tapi tak lagi terasa sepenuhnya pasif. "Ma, kalau Mama bisa dengar, ini Alena. Anak Mama yang sering pulang larut malam, yang sering lupa makan kue buatan Mama." Suaranya pecah. "Kalau Mama bangun, saya janji saya nggak akan lagi anggap kerjaan lebih penting dari Mama." Air mata menetes di punggung tangan yang sedang dipegangnya. Fajar memindahkan pijatan ke bagian pergelangan dan lengan, menstimulasi dengan tekanan ringan di titik-titik tertentu. Ia kembali melantunkan doa, menyebut nama Tuhan berkali-kali dengan penuh harap. "Ya Tuhan, kalau Engkau masih beri kesempatan untuk hamba MU ini, kembalikanlah sedikit demi sedikit kesadarannya. Jangan karena dosa anaknya, Engkau cabut dulu senyum ibu ini." Kata-kata itu membuat Alena menutup wajah dengan tangan, bingung apakah harus marah atau menangis lebih deras. Pelan namun pasti, napas Ibu Rani yang tadinya berat dan berirama datar mulai terdengar lebih teratur. Di monitor, saturasi oksigen naik beberapa angka. Perawat kini tak lagi berbisik sinis. Mereka mondar-mandir, memeriksa alat dan catatan medis, saling bertukar pandang. "Dok, grafiknya, ini bukan fluktuasi biasa, kan?" tanya salah satu perawat dengan suara pelan. Dokter Arman menggigit bibirnya, berusaha menjaga ekspresi tetap netral, namun matanya tidak bisa menyembunyikan rasa takjub. Tiba-tiba, terdengar suara lirih, seperti bisikan yang sangat pelan dari bibir Ibu Rani. "Lena." Alena terlonjak, tubuhnya seperti dialiri listrik. "Ma, Mama," serunya, mendekatkan wajah ke telinga ibunya. Bibir itu bergerak lagi, kali ini sedikit lebih jelas. Alena, mata yang selama 5 bulan tertutup rapat itu bergetar, kelopak mata pelan-pelan terbuka, menampilkan sepasang mata yang tampak lemah namun hidup. Air mata Alena langsung pecah tanpa bisa ditahan. Suara tangisan patah itu menggema di ruangan. "Mama, Mama beneran bangun? Ini bukan mimpi, kan?" Alena mencium tangan ibunya berkali-kali, seolah tak mau melepaskan. Ibu Rani mengerja perlahan, mencoba mengenali sosok di depannya. "Kenapa? Kamu nangis?" Suaranya serak, nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk menorehkan keajaiban di hati semua yang ada di sana. Dokter Arman terpaku, stetoskop di tangannya hampir terjatuh. Secara medis, ini tidak bisa dijelaskan seketika, gumam Dokter Arman kepada dirinya sendiri, namun cukup keras untuk didengar perawat. Pasien koma 5 bulan, tanpa perbaikan signifikan, lalu malam ini, bangun begitu saja. Ia memeriksa refleks lagi, respon pupil, dan semuanya menunjukkan tanda membaik. Perawat menatap Fajar dengan campuran rasa bersalah dan kagum, teringat bagaimana mereka tadi menertawakannya. Fajar menunduk dalam, mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu berbisik lirih, "Alhamdulillah, terima kasih Tuhan." Ia mundur beberapa langkah, memberi ruang bagi Alena dan ibunya. Dalam hatinya, ia merasa janji yang diucapkan Alena tadi bukan lagi sekadar kalimat putus asa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang bergerak. Beberapa hari kemudian, suasana sudah sangat berbeda. Ibu Rani dipindahkan dari ruang ICU ke kamar VIP yang tenang dan hangat. Tirai putih melambai pelan tertiup angin dari jendela yang sedikit terbuka, membawa aroma laut Surabaya yang segar. Alena duduk di kursi dekat ranjang,
Mini dress V-neck selutut warna krem muda masih menjadi pilihannya, meski kali ini ditutupi cardigan tipis. Wajahnya terlihat lebih hidup, tapi matanya menyimpan kegelisahan baru. Ibu Rani yang kini bisa duduk bersandar, menatap putrinya dengan senyum lembut. "Kamu kelihatan lebih sering di rumah sakit daripada di kantor sekarang," celetuknya. Suaranya masih lemah, tetapi candaannya kembali muncul. Perusahaan tidak marah ditinggal bos besarnya. Alena tersenyum tipis. "Biarin. Ternyata, gak ada rapat yang lebih penting dari lihat mama buka mata lagi," jawabnya pelan. Namun, di sudut benaknya, kalimat lain terus berputar. "Kalau dia sembuh, aku ikhlas menjadi istrimu." Sesekali, Alena melamun, teringat detik-detik saat ia mengucapkan janji itu di koridor ICU. Waktu itu, ia yakin keajaiban tidak akan datang, sehingga janjinya terasa seperti teriakan putus asa kepada langit. Kini, kenyataan menamparnya dengan cara yang halus tapi keras. "Kalau Tuhan benar-benar pakai Fajar buat nolong mama, apa saya berani pura-pura lupa?" pikirnya. Hatinya berkecamuk antara gengsi dan rasa syukur. Fajar beberapa kali datang menjenguk, selalu dengan pakaian sederhana yang sama dan tas lusuh di pundak. Ia selalu mengetuk pelan pintu kamar VIP, menunggu di ambang sampai diundang masuk. "Assalamualaikum, Bu Rani, Bu Alena," sapaannya selalu lembut. Ia menolak duduk di sofa empuk, lebih memilih berdiri atau duduk di kursi biasa. "Saya cuma mampir sebentar, mau lihat keadaan ibu," katanya setiap kali. Suatu sore, ketika Ibu Rani tertidur, hanya Alena dan Fajar yang ada di kamar. Sunyi menyelimuti ruangan, hanya suara monitor di sudut yang pelan berkedip. "Fajar," Alena memanggil pelan, menyandarkan punggung pada kursinya. "Waktu itu di depan ICU, kamu dengar janji saya, kan?" Fajar terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan tanpa menatap langsung. "Saya dengar, Bu. Tapi saya anggap itu ucapan orang yang sedang hancur, bukan akad apapun," ujarnya. Alena menghela napas. "Kamu gak pernah menagih apa-apa. Tidak minta uang, tidak minta nama, tidak minta apapun," katanya. "Padahal, kalau kamu mau, kamu bisa minta apa saja dari saya. Orang akan percaya kamu punya kesaktian yang menyelamatkan mama saya." Fajar menggeleng cepat, wajahnya tampak canggung. "Saya benar-benar tidak menginginkan pembayaran apapun, Bu," jawab Fajar. "Kalaupun ada imbalan, cukup saya bisa melihat orang seperti Ibu Rani tersenyum lagi, dan anaknya jadi lebih dekat pada Tuhan." Ia tersenyum tipis. "Soal janji, kalau ibu menepatinya karena merasa utang, itu tidak baik. Pernikahan atau apapun yang sakral harus lahir dari hati, bukan dari rasa terpaksa." Kata-kata itu menampar Alena dengan lembut. Perlahan, rasa hormat dan kagum terhadap Fajar mulai berubah menjadi sesuatu yang hangat di dada Alena. Ia memperhatikan cara Fajar menunduk ketika bicara, cara dia selalu memastikan Ibu Rani nyaman dulu sebelum pamit, dan cara dia tidak pernah menatapnya dengan mata yang menghitung keuntungan. "Di dunia saya, semua orang mendekat karena ada harga," pikir Alena. "Laki-laki kaya, rekan bisnis, bahkan mantan saya, semua selalu ada hitungan. Tapi dia justru lari dari harga." Malam itu, saat pulang ke apartemennya yang luas dan mewah, Alena berdiri di depan cermin besar di kamar. Mini dress V-neck selutut warna krem muda masih melekat di tubuhnya. Namun kini ia memandang dirinya sendiri dengan mata berbeda. Alena Wardana, pengusaha besar, yang bisa membeli hampir semua hal. Ia bergumam. "Tapi untuk pertama kali, kamu menghadapi sesuatu yang tidak bisa kamu beli, keikhlasan." Tatapannya melembut, sama seperti hatinya yang mulai runtuh. Kabar tentang keajaiban yang menimpa Ibu Rani perlahan menyebar di kalangan keluarga dan lingkaran bisnis Alena. Beberapa memandangnya sebagai mukjizat Tuhan, yang lain menganggapnya kebetulan medis. Namun ada yang melihat ini sebagai peluang untuk menjatuhkan Alena. Salah satunya adalah Nadia, adik ipar dari mantan suami Alena, seorang wanita berlidah tajam yang selalu merasa rendah diri di hadapan kesuksesan Alena. Suatu siang, Nadia datang menjenguk rumah sakit bersama beberapa kerabat lain. Ia berdiri di dekat jendela kamar VIP, memandang Fajar yang sedang berbincang sopan dengan Ibu Rani. "Jadi itu orangnya?" bisiknya pada salah satu kerabat.
tabib kampung yang tiba-tiba jadi pahlawan. Nada suaranya penuh sarkasme. Kerabatnya mengangguk pelan. Katanya, dia sampai dibilangin sama Bu Alena, kalau Ibu Rani sembuh, dia bakal jadi istrinya, ucapnya lirih. Nadia tersenyum miring, matanya menyipit. Serius? Pengusaha sebesar dia mau nikah sama orang kaya gitu? Ia memandang Fajar dari ujung kepala hingga kaki, menilai setiap kerapuhan yang terlihat. Lihat tuh sandalnya. Kalau diinjak karpet lobi perusahaan Alena, bisa-bisa ditendang satpam, sindirnya pelan. Ucapan itu pelan tapi cukup tajam untuk membuat suasana menegang. Ketika Fajar pamit dan keluar kamar, Nadia menyusul Alena yang mengantarnya sampai koridor. "Len," panggilnya dengan senyum yang dibuat-buat. "Aku dengar, kamu sempat bikin janji yang lumayan heboh di depan staf rumah sakit." Alena langsung merasa jantungnya turun. "Janji apa?" tanyanya datar, meski dalam hati tahu persis yang dimaksud. Nadia mendekat, suaranya diturunkan. "Tentang kalau Fajar itu bisa bikin Tante Rani sembuh, kamu rela jadi istrinya." Wajahnya seolah menahan tawa. "Kamu berani nggak menepati janjimu sendiri?" Pertanyaan itu menusuk tepat di titik paling rapuh Alena. Di belakang mereka, beberapa perawat yang lewat memasang telinga, pura-pura sibuk dengan berkas. Alena menahan napas sejenak, mencoba menjaga wibawanya. "Itu ucapan orang yang lagi putus asa," katanya pelan. Dan Fajar sendiri tidak pernah menagih. Nadia mengangkat alis tinggi-tinggi. "Bukan soal dia menagih atau tidak. Ini soal omongan kamu sendiri. Kamu dikenal sebagai perempuan yang, kata-katanya harga mati, di dunia bisnis. Masa di depan Tuhan dan orang-orang kecil begitu, kamu tiba-tiba cari celah?" Kata-kata itu menghantam harga diri Alena. Di satu sisi, ia malu membayangkan dirinya, pengusaha mapan, berdampingan dengan pria sederhana seperti Fajar di mata publik dan rekan bisnis. Apa kata investor, media, dan pesaing kalau mereka lihat suami saya bukan dari kalangan selevel, pikirnya. Di sisi lain, setiap kali ia menatap senyum lemah ibunya, ia teringat bahwa keajaiban itu terjadi setelah ia membuat janji gila itu. Malam harinya, di ruang tamu rumah sakit yang sepi, Alena duduk sendiri. Mini dress V-neck selutut warna krem muda masih menjadi ciri khasnya. Meski kini terasa seperti baju perang yang tak lagi ia yakini kekuatannya. Fajar datang, duduk di kursi seberang, menjaga jarak sopan. "Bu, kalau kehadiran saya bikin ibu sulit, saya bisa berhenti datang," katanya, seolah bisa membaca beban pikiran Alena. "Kenapa kamu bilang begitu?" tanya Alena pelan. Fajar menatap lantai. "Saya dengar beberapa orang bicara soal janji itu. Mereka pakai janji itu buat menyudutkan ibu. Saya nggak mau jadi alasan orang merendahkan ibu, apalagi di depan keluarga dan rekan bisnis," ucapnya jujur. "Saya orang kecil, Bu. Hidup saya sederhana. Saya tidak malu dengan itu, tapi saya tidak mau menjadi batu sandungan bagi siapapun." Alena terdiam lama. "Jadi selama ini, kamu gak pernah sedikit pun berharap?" tanyanya ragu. Fajar tersenyum tipis, kali ini ada sedikit getir. "Saya laki-laki biasa, Bu. Tentu saya bisa kagum pada ibu. Pada keberanian, ketegasan, dan cinta ibu pada orang tua. Tapi saya juga sadar diri. Jarak dunia kita terlalu jauh." Jawaban itu justru membuat dada Alena semakin sesak. "Kalau Tuhan menyeberangkan kita ke jembatan yang sama?" tanya Alena lirih, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Fajar menatapnya, bingung dengan arah pembicaraan. "Maksud ibu?" Alena menarik napas panjang. Dalam kepalanya, suara Nadia masih terngiang, "Kamu berani nggak menepati janjimu?" Hatinya menimbang antara gengsi dan rasa syukur. Di tengah pergulatan itu, untuk pertama kalinya, ia membayangkan masa depan bukan di gedung kaca tinggi, melainkan di tempat sederhana, mungkin dengan pria bermata jernih yang selalu menyebut nama Tuhan di setiap pekerjaannya. Beberapa hari setelah percakapan di ruang tunggu itu, rumah sakit Surabaya mulai terasa seperti rumah kedua bagi Alena. Setiap sudutnya menyimpan jejak air mata, doa, dan tawa yang baru tumbuh lagi. Ibu Rani kian membaik. Fisioterapi berjalan lancar, selera makannya pulih perlahan. Namun di dalam hati Alena, badai belum benar-benar reda.
Mini dress v-neck selutut warna krem muda masih menjadi ciri khasnya. Tapi kini ia memakainya bukan sebagai baju perang, melainkan sebagai baju untuk belajar merendahkan hati. Suatu sore, Alena berdiri di balkon kecil rumah sakit yang menghadap ke laut. Angin membawa aroma asin dan suara ombak dari kejauhan. Pikirannya kembali memutar kata-kata Nadia, cibiran kerabat, dan kalimat lembut Fajar tentang keikhlasan. Kalau saya mundur, saya sama saja dengan semua orang yang menertawakan doa malam itu, gumamnya. Kalau saya maju, saya harus siap kehilangan gengsi yang selama ini saya peluk. Ia menutup mata, membiarkan air mata menetes satu kali, lalu tersenyum kecil. Kalau mama saja berani bertaruh nyawa, masa saya nggak berani bertaruh gengsi? Sore itu, Alena masuk ke kamar VIP dengan langkah mantap. Di dalam, Fajar sedang membantu merapikan selimut Ibu Rani, seperti biasa tanpa banyak bicara. Fajar, panggil Alena. Nada suaranya tenang tapi tegas. Fajar menoleh, sedikit terkejut melihat sorot mata Alena yang berbeda. Ibu Rani, yang mulai bisa duduk tegak tanpa bantuan, menatap putrinya dengan penasaran. Ada yang mau kamu bicarakan? Tanya Fajar hati-hati. Alena menarik napas dalam, lalu bergerak ke tengah ruangan, seolah menempatkan dirinya di panggung yang tak pernah ia latih. Mama, Fajar, dan mungkin sebentar lagi, beberapa orang lain, katanya, melirik ke arah pintu. Ia sudah meminta perawat memanggil beberapa keluarga, dan juga Dokter Arman. Satu persatu mereka masuk. Nadia dengan senyum sinisnya, beberapa kerabat, dan dokter yang masih menyimpan kebingungan soal keajaiban medis itu. Suasana kamar menjadi penuh, tapi hening. Terima kasih sudah datang. Buka Alena. Hari ini, saya ingin bicara sebagai Alena Wardana, bukan hanya sebagai pemilik perusahaan atau pasien VIP. Saya ingin bicara sebagai anak yang hampir kehilangan ibunya, dan sebagai manusia yang kemarin telah membuat janji di hadapan Tuhan dan kalian semua. Ia menatap satu persatu wajah di ruangan. Hatinya berdebar, tapi suaranya tetap stabil. Nadia mendengus pelan. Akhirnya dibahas juga, gumamnya, janji yang hampir jadi bahan gosip sekota. Beberapa kerabat tersenyum kecut, sudah siap menonton drama. Fajar melihat ke lantai, merasa tidak pantas menjadi pusat perhatian. Ibu Rani memegang ujung selimut erat, belum sepenuhnya paham tapi bisa merasakan sesuatu yang besar sedang terjadi. Dokter Arman berdiri di sudut, menyaksikan dengan campuran rasa ingin tahu dan hormat pada keberanian emosional ini. Beberapa dari kalian sudah dengar, lanjut Alena, bahwa di depan ruang ICU malam itu, saya mengucapkan sebuah janji gila. Napasnya terasa berat, tapi matanya tidak goyah. Saya bilang, kalau mama saya bangun dan sembuh, saya ikhlas menjadi istri Fajar. Ruangan bergemuruh oleh bisik-bisik. Nadia menutup mulutnya, nyaris tertawa. Nah, sekarang, mama sudah bangun, mama sudah melewati batas yang bahkan dokter bilang mustahil. Alena menoleh kepada Fajar. Kamu tidak pernah menagih janji itu. Kamu bahkan siap pergi supaya saya tidak dipermalukan. Tapi saya sudah terlalu lama hidup dengan menjadikan gengsi sebagai Tuhan kedua saya. Katanya, kali ini, saya tidak mau lagi jadi orang yang hanya memegang kata-kata saat menguntungkan saya saja. Ia berjalan mendekat, berhenti satu langkah di depan Fajar. Suasana ruangan begitu senyap, detak jantung hampir bisa terdengar. Fajar, ucap Alena perlahan, waktu itu saya bilang saya akan ikhlas menjadi istrimu kalau mama sembuh. Hari ini, saya ulangi, tapi dengan hati yang sadar, bukan lagi putus asa. Ia menatap dalam ke mata Fajar. Bukan karena kamu menyelamatkan mama saya, karena saya tahu, itu semua karena Tuhan. Tapi karena lewat kamu, saya melihat apa artinya ikhlas. Berdoa tanpa hitung-hitungan, menolong tanpa meminta imbalan. Kalau kamu bersedia, maukah kamu menikah dengan saya? Napas tertahan terdengar dari berbagai sudut ruangan. Nadia melotot, tak percaya bahwa adegan yang ia kira hanya wacana kini benar-benar terjadi. Kamu serius? Len, kamu tahu siapa dia? Kamu sadar apa yang kamu korbankan? Protesnya. Statusmu, reputasimu, masa depan bisnismu. Alena menoleh dengan tenang. Status tanpa ketenangan hati itu cuma penjara yang kelihatan mewah. Jawabnya.
Saya tidak sedang mengorbankan masa depan saya. Saya sedang memperbaikinya. Kata-kata itu membuat beberapa kerabat terdiam, menyadari kedewasaan emosional yang jarang mereka lihat. Fajar tampak benar-benar terpukul oleh besarnya momen ini. Matanya berkaca-kaca, tangannya gemetar halus. Bu Alena, saya bukan laki-laki yang selevel dengan dunia ibu, katanya jujur. Saya tidak punya harta, tidak punya pendidikan tinggi, tidak bisa bicara di panggung besar. Saya cuma tahu cara berdoa, memijat orang sakit, dan hidup sederhana. Ia menunduk, suaranya lirih. Saya takut nanti justru saya yang jadi beban untuk ibu. Alena menggeleng, tersenyum kecil. Selama ini saya dikelilingi orang yang ingin naik lewat saya. Mungkin kali ini saya butuh seseorang yang tidak malu kalau saya sesekali turun menjejak tanah. Katanya, saya tidak butuh suami yang bisa rapat di hotel bintang 5. Saya butuh teman hidup yang bisa mengingatkan saya sujud waktu saya lupa diri. Sorot matanya lembut, bukan lagi tatapan bos besar, melainkan seorang perempuan yang menemukan inti hidupnya. Ibu Rani yang sejak tadi diam, akhirnya angkat suara. Fajar, katanya pelan. Semua kepala menoleh padanya. Waktu kamu datang pertama kali, aku nggak bisa lihat, tapi aku bisa dengar. Aku dengar setiap doa yang kamu bisikan di telinga aku. Setiap kali kamu sebut nama Tuhan dan nama anakku di kalimat yang sama. Matanya berkaca-kaca. Kalau anakku mau memilihmu, bukan karena terpaksa, tapi karena ia benar-benar ingin belajar jadi manusia yang lebih baik, aku ikhlas. Senyumnya tipis namun mantap. Air mata yang tadi ditahan Fajar akhirnya jatuh juga. Ia mengangkat wajah, menatap Alena. Kalau begitu, bismillah, ucapnya lirih. Saya tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan, kecuali doa, punggung yang siap lelah bekerja, dan hati yang mau belajar mencintai ibu karena Tuhan. Ia menatap langsung ke mata Alena. Kalau ibu sungguh-sungguh, saya siap menjadi suami ibu. Dengan catatan, kita sama-sama menikah karena Tuhan, bukan karena ingin dianggap hebat oleh manusia. Alena mengangguk, senyum hangat mengembang di wajahnya. Mini dress V-neck selutut warna krem muda itu terasa seperti pakaian baru, seolah menyimbolkan lembaran hidup yang baru saja dibuka. Mereka tidak berpegangan tangan berlebihan, hanya saling menunduk pelan, seolah mengikat janji di hadapan yang maha melihat. Di sudut ruangan, Dr. Arman mengusap sudut matanya sendiri yang tiba-tiba basah, sementara Nadia terdiam, tidak lagi punya kata-kata. Beberapa hari kemudian, sebuah akad nikah sederhana diadakan di musyalah kecil rumah sakit. Tanpa dekorasi mewah, tanpa gaun berkilau. Alena tetap dengan gayanya yang elegan namun sederhana, wajah ovalnya tampak berseri. Ciri karakter sama dengan skene sebelumnya, hanya dilengkapi kerudung sederhana yang ia kenakan untuk menghormati momen sakral itu. Fajar duduk di depan penghulu, suaranya tenang saat mengucap ijab kabul. Tidak ada tepuk tangan meriah, hanya air mata syukur dari Ibu Rani dan beberapa saksi yang benar-benar memahami makna pertemuan dua dunia yang berbeda ini. Beberapa bulan berlalu. Musim hujan datang ke Surabaya, membasuh jalanan kota dan gedung-gedung tinggi yang selama ini menjadi medan pertempuran bisnis Alena. Namun di sebuah sudut kota yang lebih tenang, kehidupan baru sedang bertumbuh. Sebuah rumah sederhana 2 lantai, dengan cat warna krem lembut dan tanaman hijau di teras, menjadi saksi perubahan. Di lantai bawah, sebuah plang kayu bertuliskan, Rumah Ikhtiar, Terapi Herbal Ruang Doa, tergantung tanpa kemewahan, tapi penuh makna. Di dalam rumah itu, Fajar membuka tempat untuk membantu orang-orang miskin yang sakit namun kelelahan dengan biaya rumah sakit. Ia memadukan pijat tradisional, ramuan herbal sederhana, dan doa yang ia panjatkan dengan tulus. Banyak pasien datang bukan hanya untuk fisik, tapi juga untuk mencari ketenangan batin. Di sini, kita berusaha, tapi hasil tetap urusan Tuhan. Begitu kalimat yang sering ia ulang-ulang. Alena berdiri di belakang meja resepsionis kecil, masih dengan gaya elegan, mini dress V-neck selutut warna krem muda dipadukan dengan cardigan atau outer sederhana. Ia mengelola jadwal, keuangan, dan memastikan rumah itu tetap rapi meski pengunjung banyak yang sederhana. Pendapatan, Rumah Ikhtiar, tentu tak sefantastis perusahaan besar yang dulu ia pimpin, tapi anehnya, dada Alena terasa lebih lapang. Dulu, tiap pagi saya bangun buat ngejar angka.
pikirnya saat menata berkas pasien. Sekarang, saya bangun buat ngejar senyum orang-orang yang tadinya hampir putus asa. Ia masih menjadi pengusaha, tapi medan usahanya berubah. Dari angka dan grafik laba, menjadi grafik detak jantung dan wajah-wajah yang kembali punya harapan. Di ruang tengah rumah itu, Ibu Rani duduk di kursi goyang, tubuhnya sudah jauh lebih kuat. Di pangkuannya, ada buku doa yang sering ia baca sambil menunggu pasien datang dan pergi. Sesekali ia membantu membuatkan teh hangat untuk keluarga pasien, atau sekadar menjadi telinga yang mau mendengar keluh kesah mereka. Dulu aku jual kue di gang sempit, katanya suatu hari sambil tertawa kecil kepada seorang ibu muda. Sekarang, aku jual cerita harapan. Modalnya cuma pengalaman hampir mati dan anak yang akhirnya tobat sombong. Suatu sore yang lembut, langit Surabaya dihiasi warna oranye keemasan. Di halaman belakang rumah, sebuah momen kecil namun sangat berharga terjadi. Seorang gadis kecil, anak dari pasien yang sering datang dan kini sudah menjadi seperti keluarga sendiri, duduk di lantai teras dengan krayon di tangan. Tante Alena, Om Fajar, Nenek Rani, lihat dong, serunya. Di kertas gambar, tampak 3 sosok. Seorang wanita berambut panjang dengan dress krem, seorang pria sederhana dengan senyum lebar, dan seorang ibu tua yang duduk di kursi goyang. Di atas mereka tertulis, keluarga baru yang bahagia. Alena tertawa pelan, menahan haru. Kamu yakin mau gambar tante begini? Biasanya anak-anak menggambar putri pakai mahkota. Canda Alena. Gadis kecil itu menggeleng kuat. Tante nggak butuh mahkota. Tante sudah cantik. Soalnya tante baik. Jawabnya polos. Kata-kata itu menembus lebih dalam daripada pujian manapun yang pernah Alena dengar di panggung bisnis. Fajar yang duduk di sampingnya hanya tersenyum, menatap istrinya dengan rasa bangga yang tenang. Saat matahari mulai tenggelam, 3 orang itu, Alena, Fajar, dan Ibu Rani, duduk berdampingan memandang langit yang berubah warna. Tak ada lagi suara mesin ICU, tak ada lagi bau antiseptik yang menusuk. Yang ada hanya suara angin, tawa kecil, dan sesekali doa yang diucap pelan. Dulu, setiap senja aku takut, kata Alena pelan. Takut waktu habis, takut kehilangan, takut gagal. Sekarang, aku merasa setiap senja adalah pengingat bahwa hidup selalu bisa diulang, asal kita mau merendahkan diri. Fajar mengangguk, menatap langit. Keajaiban itu bukan cuma saat orang bangun dari koma, katanya. Keajaiban juga ketika hati yang keras akhirnya lembut, ketika orang kaya mau duduk sejajar dengan orang kecil, ketika cinta datang bukan karena harta, tapi karena ingin sama-sama dekat dengan Tuhan. Ia menoleh ke arah Alena. Kita nggak sempurna, dan perjalanan ini pasti nggak selalu mulus. Tapi selama kita terus ingat kenapa kita dipertemukan, insya Tuhan kita kuat. Kadang, Tuhan menyembunyikan keajaiban di balik orang-orang yang kita remehkan. Di balik sandal usang seorang pria kampung, mungkin ada doa yang lebih tulus daripada seluruh rapat direksi di gedung paling tinggi. Jangan sombong pada status, karena sakit bisa datang ke siapa saja. Jangan menilai orang dari harta dan penampilannya, karena bisa jadi lewat tangan merekalah Tuhan menjawab doa kita. Cinta sejati bukan selalu datang dari masa lalu yang indah, tapi sering lahir dari luka yang disembuhkan bersama, dari janji yang awalnya terlihat gila, lalu ditepati dengan hati yang sudah belajar ikhlas. Jika hari ini kamu sedang diuji, mungkin hidupmu sedang berada di depan ruang ICU versi masing-masing. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap, tetapi juga jangan lupa merendahkan hati. Siapa tahu, orang yang kamu tertawakan hari ini justru adalah jalan bagi keajaibanmu esok hari. Semoga kisah ini mengingatkan kita untuk tidak meremehkan siapapun dan berani menepati janji, terutama janji pada Tuhan. Yuk, kita luangkan 1 menit untuk mendoakan orang tua kita, pasangan kita, dan semua yang sedang sakit. Kalau kamu merasa tersentuh oleh cerita ini, bantu sebarkan kebaikan dengan like, subscribe, dan tulis kota asal kamu menonton saat ini di kolom komentar, supaya doa kita menjangkau lebih banyak hati.